سلمنا والمسلمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadinal muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun wa minas sunanir ratibati qiyamu Ramadan. Halaman 84. Fasal yang pertama dari atas itu. Dan setengah dari sholat sunnah ratibah yang terkait dengan waktu adalah qiyamu Ramadan, yaitu qiyam Ramadan atau sholat taraweh. Yang namanya sholat taraweh wahwa itu kembali pada qiyam Ramadan adalah aisyruna rakaatan, 20 rakaat. Masjid kita cocok karena 20 rakaat ditambah 3 witir ya. Jadi tadi dikatakan aisyruna rakaatan bi asyri taslimatin, dengan 10 kali salam. Biasanya supaya mudah mengingat jumlah rakaatnya, maka suratnya sudah paket. Mulai surat At-Takatsur, kemudian Al-Asr, kemudian Al-Humazah, kemudian Al-Fil, kemudian Al-Quraisy, kemudian Al-Ma'un, kemudian Al-Kautsar, kemudian Al-Kafirun, kemudian An-Nasr, Al-Lahab. Kalau sudah sampai Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab, berarti sudah jam 8:30. Tapi kalau imamnya lambat, kadang jam 9 kurang seperempat baru sampai Al-Lahab. Termasuk tergantung ceramahnya lama apa enggak. Kalau ceramahnya lama sampai jam 9 baru Al-Lahab. Ya, ibu-ibu bagaimana? Senang kalau trawehnya cepat, ceramahnya cepat, dan langsung pulang gitu. Jadi di sini kita sudah sepakat ya, tidak ada yang pulang kecuali yang memang merasa capek sehingga pada saat salam keempat mulai mundur ya, mulai menyerah, artinya sudah menjeda pada posisi berapa? 8 rakaat ya. Wa dalilu alaihi ma rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalil terkait jumlah rakaat yang 20 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi ayyamurahum bi azimatin. Adalah Rasulullah sangat menekankan untuk menjalankan qiyamu Ramadan ya, tanpa kemudian memerintahkan mereka dengan azimah ya, dengan yang wajib. Artinya ini memang bukan wajib ya, tapi beliau sendiri awalnya menjalankan secara berjamaah 3 malam berturut-turut. Orang kok banyak sekali yang pada ngikut, lalu beliau berhenti.
Kenapa? Karena beliau takut, beliau berkata bahwa saya takut jangan-jangan orang menganggap ini wajib. Gitu. Nggak wajib juga, tapi sayang kalau kemudian Ramadan kita tidak menjalankan qiyamul Ramadan. Ya. Fayaqulu, sehingga beliau bersabda dengan kalimat man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadis ini setiap bulan Ramadan ada mungkin dibaca oleh penceramah hingga ratusan kali, kan gitu ya. Itu selalu man qoma ramadhana aw man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, itu hampir semua penceramah membaca itu. Gitu. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan mengharap ridho Allah, Allah akan ampuni semua dosa yang telah dilaluinya. Gitu. Wal afdalu, dan yang paling afdal ayyusolliyaha fi jama'atin, menjalankan qiyamul Ramadan dengan cara berjamaah, itu sunnah. Kalau sesekali misalnya karena satu dan lain hal sehingga menjalankannya sendiri tidak berjamaah, boleh. Sesekali dijalankan di rumah, boleh. Tapi tetap saja akan menjadi syiar yang bagus kalau menjalankannya bersama-sama di masjid. Nasso alaihi fil buwaiti, ditetapkan, atau nusso alaihi fil buwaiti, ditekankan, disampaikan secara teks di dalam kitab Al-Buwaiti. Lima ruwiya an Umar, karena satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, annahu jama'an nasa ala Abi Bakrin ala Ubay ibn Ka'bin radhiyallahu anhu fasalla bihimut tarawiha. Ya, jadi diriwayatkan dari Umar ibnul Khattab bahwa sesungguhnya beliau mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan manusia, ya, atas ya komando Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Fasalla bihim at-tarawiha, maka kemudian masyarakat sholat bersama dengan ya jamaah, ya masyarakat bersama dengan beliau, siapa? Ubay bin Ka'ab, yang diperintahkan Umar untuk menjalankan sholat tarawih. Ini artinya kemudian selama masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun, kemudian selama Rasulullah SAW mulai tahun kedua Hijriah itu, karena Ramadan ayatnya turun pada tahun kedua, kemudian bersamaan dengan turunnya ayat Ramadan itu tentu qiyamul Ramadan. Ya, di malam ke-1 atau malam pertama, kedua, ketiga gitu beliau menjalankan. Tapi setelah itu hampir berapa tahun beliau memimpin? Katakan beliau memimpin 10 tahun, ya. Kemudian ditambah Abu Bakar memimpin berapa? 12 tahun. Tidak pernah ada tarawih selama itu. Gitu. Lah, mulai tarawih dijalankan kembali atas inisiatif Umar ibnul Khattab. Sampai dalam riwayat yang lain itu beliau nikmatul bid'atu hadhihi. Ini bid'ah yang paling nikmat, ya ini seperti ini. Saya memobilisir massa, orang pada semarak rame ke masjid-masjid selama Ramadan. Nah, itu sejak Umar ibn Khattab itulah sampai hari ini di masjid-masjid ramai sekali orang pada tarawih. Di masa Rasulullah nggak ada, kecuali malam pertama, ketiga, kedua itu pada Ramadan pertama. Ramadan kedua, ketiga sampai 10 atau malah mungkin 11 gitu,
tidak pernah ada gitu. Yang beliau lakukan sholat malam, beliau selalu sholat malamnya 8 rakaat. Tapi jangan tanya berapa lamanya, ya, jangan tanya berapa lamanya pakai jam. Ya, kalau saya boleh menggambarkan sekilas sholat malamnya Rasulullah, yang cerita seperti ini Abdullah bin Mas'ud. Beliau karena minta izin supaya bisa menginap di rumah Rasulullah alaihi salatu wassalam, lalu beliau ngikuti cara tahajud Nabi. Ya, beliau makmum di belakang. Abdullah bin Mas'ud makmum. Ternyata setelah membaca Al-Fatihah, beliau mulai membaca surat Al-Baqarah. Jumlah ayatnya 286 ayat. Gitu. Lah pada ayat fansurna 'alal qaumil kafirin, Ibnu Mas'ud ngelepas tangan, dikiranya mau rukuk. Beliau bukannya rukuk, membaca surat An-Nisa. Mulai dari ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha 'alaikum raqiba. Terus sampai 200 ayat. Belum rukuk. Ujung An-Nisa, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud ngurut-ngurut kaki ini. Lama amat. Bukannya ruko, kembali ke Ali Imran, dibaca utuh gitu. Jadi kalau pengen tahu berapa lamanya, ya itu An-Nisa, Al-Baqarah, setelah Fatihah ini Al-Baqarah, lalu An-Nisa, Ali Imran, ujungnya baru ruko. 1 rakaatnya 5 juz atau 4 juz. Silakan kalau mau ditiru. Lah kalau niru Nabi kok 8 rakaat suratnya Qul huwallah sama Inna Athaina. Tarawih kok segitu loh. Nah, jadi maksudnya begitu. Maksudnya itu tarawih itu ya jangan 8 rakaat pendek-pendek, udah 8 rakaat pendek-pendek ya. Kalau mau 8 rakaat, 1 rakaatnya 2 halaman tuh kiri kanan minimal gitu ya. Jadi begitulah. Jadi orang itu 8 rakaat pulang karena katanya niru Nabi. Nabi nggak pernah tarawih. Nabi itu nggak pernah tarawih. Nabi itu qiyamul lail, qiyam Ramadan sama di rumah segitu rakaatnya. Lah, karena kalau mau qiyam Ramadan ini nih sini nih. Ikut Umar bin Khattab gitu. Berapa? Itu 20 rakaat. Gitu. Lah waktu Muallim Syafi'i Hadami menjelaskan tarawih itu ya 20 rakaat, enggak ada tarawih kok 8, apalagi hanya kurang dari 8 gitu. Wah, menggebu-gebu dijelaskan. Itu ada anak-anak muda Ramadan hari pertama datang ke rumah Muallim. Begitu datang itu langsung tinggi nadanya. Muallim mau nanya nih. Emang nggak boleh sholat tarawih 8? Nanya begitu. Anak-anak Muallim ditanya begitu, lah tarawih 8, ya jangankan tarawih 8, nggak tarawih juga boleh gitu. Jawabannya begitu. Lu jangankan tarawih 8, enggak tarawih aja boleh gitu. Lah pertanyaannya boleh apa enggak itu tadi? Emang enggak boleh gitu. Jadi sudah tinggi nadanya. Emang enggak boleh tarawih 8 ya. Jawaban beliau, ya jangankan 8, enggak tarawih juga boleh gitu. Jadi artinya apa? Kalau memang mau tarawih atau namanya qiyam Ramadan ya 20 rakaat, bukan 8. Tapi sekarang NO kan memang ada NO yang diskon 60% gitu kan. Nah, kalau yang NO 60% ya itu 8 rakaat itu. Kalau NO yang 100% ya di sini masjid ini antara lain yang 20 rakaat gitu. Di mushola di mana-mana di daerah kita ini masih berapa? 20 rakaat. Lah, ini begitu, dalam kitab begitu ya, saya cerita lalu ditambahin keterangan Muallim Syafi'i Hadami yang pernah menjawab orang itu. Jadi begitu.
apa yang dilakukan oleh kita tarawih 20 rakaat itu meniru Sayyidina Umar, dan ini juga perintah Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin wa addu 'alaiha bin nawajid, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalian wajib mengikuti sunnah saya dan sunnah khulafaur rasyidin, dan yang mendapatkan hidayah dari Allah, serta pegang erat-erat itu. Dipegang erat-erat, digenggam sekenceng-kencengnya dengan gigi geraham. Artinya jangan lepas meniru para sahabat dan meniru saya dan para sahabat, sehingga insya Allah yang dilaksanakan di berbagai masjid dengan 8 rakaat itu meniru Umar bin Khattab pun direkomendasikan oleh Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi pagi saya alhamdulillah bisa cium tangan Kiai Halwani Nawawi yang adalah pengganti Habib Lutfi sebagai ketua Jatman tingkat nasional. Tadi pagi saya begitu pulang dari Pak Haji itu sudah setengah 2 semalam. Jadi saya pulang mau pamit Pak Haji udah ini akhirnya nggak tahu yang nutup pintu siapa. Nah, jadi setengah 2 pulang dari Pak Haji, sampai rumah ya karena akibat ngopi yang terlalu nikmat dari Pak Haji nggak bisa tidur. Jam 3 ada telepon bahwa Kiai Nawawi ada di BSD, kalau mau ketemu silakanlah. Saya udah nggak bisa tidur, akhirnya ya lumayan nguyung gitu ya. Lah karena dengan Kiai lalu ngobrol-ngobrol macam-macam apa itu. Tadinya puasa, tapi kemudian karena ditawarin beliau makan dan suruh sarapan, ya saya sarapan sama beliau dan saya batalkan puasa sunnah hari Senin itu. Ya akhirnya harus ceramah zuhur di PU dengan kondisi yang malamnya nggak tidur, bawa mobil gitu mabuk gitu. Baik perginya maupun pulangnya mampir di sebuah pom bensin tidur gitu, padahal sudah ditemanin istri kan memang hanya nemenin, jadi bukan bawa mobil, nemenin. Saya tidur dia tidur, ya sama-sama tidur gitu. Baik, jadi ini tentang taraweh memang 20 rakaat begitu dalam pernyataan kitab Al-Muhadzab karya Abu Ishaq Asy-Syirazi. Lalu kalimat berikutnya, wa min ashabina man qala fa'alaha munfaridan afdalu, menjalankan ini ada pendapat lain ya, tapi kalau pendapat lain ini kemudian diikuti, insya Allah Pak Jajab menjadi kecewa. Karena apa? Sholat tarawih sendiri lebih afdol sepi masjid gitu. Ini pernyataan begitu nih dalam kitab ini, bahwa man fa'alaha atau fi'luha munfaridan afdalu, menjalankan qiyamul Ramadan sendirian itu lebih afdol. Alasannya apa? Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla layaliya fasalluha ma'ahu thumma ta'akhkhara wa shalla fi baitihi baqiyas sahri gitu. Karena Rasulullah memang nyatanya hanya 3 malam pertama berturut-turut yang banyak yang berjamaah gitu sholat tarawihnya. Begitu orang makin membludak, beliau berhenti. Wah kacau ini, kalau semua orang anggap wajib, saya takut ini. Saya enggak, akhirnya beliau sholat sendiri di rumah selama berapa ya? Selama hitungannya, kalau sudah 3 kali di masjid berarti berapa? 26 atau 27 kali di rumah terus. Untuk tahun itu, tahun depannya 30 kali di rumah terus, tahun depannya 30 kali. Nah, jadi nggak ada kan. Beliau itu yang 8 kali itu, beliau Ramadan maupun bukan Ramadan ya segitu. Gitu. Tapi jangan tanya lamanya tadi. Coba kalau mau ikut Nabi ya. Jadi tarawih 8 ikut Nabi. Ya kalau ikut Nabi ya tadi tarawih panjang 1 rakaatnya 5 juz. Oh langsung bubar pasti. Langsung bubar pasti gitu kan. Nah, jadi begitu. Ya, wal madhabu al awwalu.
madhab Syafi'i dalam hal ini tetap yang pertama yang mengatakan bahwa taraweh itu 20 rakaat berjamaah, bukan sendiri-sendiri di masjid, karena ikut pendapat Umar bin Khattab begitu. Jadi tegasnya seperti itu. Wa innama ta'akhkharan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li alla tufradu alaihim. Tujuan Rasulullah SAW hanya tarawih 3 kali di awal, kemudian tidak lagi menjalankan, agar orang tidak menganggap tarawih itu fardu, agar orang tidak menganggap bahwa sholat qiyamul Ramadan itu wajib. Kenyataannya memang nggak wajib, tapi kayaknya ini orang-orang yang di sini yang kita sayang kalau kemudian sekali aja tidak menjalankan, betul nggak? Iya, Ramadan, waduh, itu kadang-kadang kita juga enggak puas dengan yang tadi sudah ditutup witir, sehingga malam-malam pas mau sahur masih pengen sholat. Boleh nggak? Ya boleh, sholat tuh nggak boleh. Nah, jadi apalagi yang tadinya baru 8, sorry baru 8 nih. Kenapa? Ya diundang masjid yang 8. Masa masjid ngundang 8, saya menjadi imam, saya tiba-tiba menjadi 20, ya, diusir masjidnya saya. Nah, jadi sesuaikan ngikut masjidnya yang ngundang itu. Nah, jadi begitulah, kita harus bijak-bijak soal ini. Memang karena apa? Ya karena dua pendapat dan keterangannya juga memang seperti itu. Hanya kalau yang namanya taraweh tetap 20. Kalau yang bukan 20 namanya qiyamul Ramadan dan qiyamul lail gitu. Qiyamul lail dan qiyamul Ramadan sama 8 rakaat itu gitu. Baik, jadi yang itu pernyataan seperti itu. Waqad ruwiya annahu qala khasyitu an tufrada alaikum fata'jazu atau fata'jazu anha. Rasulullah memang begitulah, saya sangat menyayangi umatnya, bahwa saya takut, ya saya takut jangan-jangan nanti Allah menjadi mengfardukan kalian. Kalau difardukan taraweh pasti akan keberatan. Alhamdulillah Rasulullah meninggalkan sehingga tidak difardukan. Yang fardu ya 5 waktu itu aja, antara isya, subuh, luhur, asar, maghrib 5. Itu sudah luar biasa orang yang bisa menjalankan 5 waktunya. Karena untuk orang tertentu yang belum bisa rutin itu namanya sholat subuh itu, waduh, luar biasa beratnya. Kalau yang di sini sih insya Allah, jangankan yang 5, rawatibnya aja menjalankan, ya, rawatibnya ada sesekali, bahkan duhanya, mungkin tambah tahajudnya gitu. Jadi semangat orang untuk melaksanakan sholat itu bertingkat-tingkat. Ada yang sekedar menjalankan, ada yang sudah melakukannya dengan tambahan rawatib, ada yang merasa sangat tidak puas kalau tidak menjalankannya dengan berjamaah, ada yang merasa kehilangan dunia dan isinya kalau sampai tertinggal jamaah. Kalau sudah begitu, waduh, itu nikmat betul iman tuh. Kalau sudah seperti itu, karena ada riwayat bahwa saya sangat merasa kehilangan segala-galanya kalau sampai tidak mendengar takbiratul ihram imam. Kalau kita masih cuek, saya masih cuek, Pak Haji Tecep sudah mau salam, saya kadang-kadang masih di situ, ya, begitu. Nah, kita kan masih begini. Nah, tapi orang tertentu itu merasa menangis kalau sampai tidak mendengar takbiratul ihramnya imam. Ada nggak yang di sini? Ya, ya ada. Kalau ada, sudah rasakan itu betapa indahnya dunia itu, merasa nikmatnya iman. Jadi iman itu dalam tingkatan tertentu yang merasakan bisa puas betul. Jadi begitulah tingkatan-tingkatan orang ibadah gitu ya. Kita tidak bisa mengukur diri kita untuk orang lain ya. Kalau kita sudah bisa merasakan nikmat, orang lain belum tentu. Nah, itu maka kemudian ada istilah sak derajat sak pangkat gitu, masing-masing sesuai dengan kemampuannya menjalankan ketakwaan gitu ya. Mari kita lanjutkan ini tentang sholat duha. Kalau tadi qiyamul Ramadan, taraweh, tentu plus witir itu ya, karena 20 rakaat itu tentu ditambah witir kan, biasanya begitu. Tapi witirnya kan kemarin udah dibahas.
dalam pasal sebelumnya. Faslun ayyi hadza faslun wa minas sunanir ratibati sholatud duha. Dan di antara sunnah-sunnah ratibah adalah sholat duha. Sunnah yang terikat waktu, yaitu sholat duha. Wa afdaluha thamaniya raka'atin. Yang afdol itu 8 rakaat. 5 rawat Ummu Hani bintu Abi Thalibin radhiyallahu anha annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallaha thamaniya raka'atin. Karena didasarkan atas hadis Ummu Hani bin Abi Thalib. Jadi Ummu Hani bin Abi Thalib berarti beliau ini kakak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kakak beradik, Ummu Hani itu kakak beradik dengan Ali. Apakah Ummu Hani itu mpoknya, apakah adiknya, tapi sama-sama putra Abi Thalib. Dengan Rasulullah berarti sepupu gitu. Dengan Rasulullah jatuhnya sepupu. Dan kata beliau bahwa Rasulullah menjalankan sholat duha itu 8 rakaat. Wa aqalluha, dan minimalnya sholat duha itu adalah rakaatani, 2 rakaat. Jadi sebelum kerja, sebelum nyetir mobil, mampir ambil sajadah dulu, minimal 2 rakaat gitu. Sebelum, makanya setiap habis mandi dianjurkan langsung wudhu. Anak saya protes, loh ngapain wudhu Pak? Masih kecil. Lah kan nggak mau sholat. Kok tahu nggak mau sholat? Nah, gini kan nggak lagi duhur atau asar. Menurut dia kalau nggak mau sholat jangan wudhu. Bukan begitu. Jadi setiap mandi kita wudhu. Supaya apa? Supaya bisa menjalankan sholat yang cocok di waktu itu. Nah, sholat yang cocok ya sebetulnya yang dicontohkan oleh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu diceritakan oleh Rasulullah. Rasulullah itu baru saja masuk di surga gitu, baru duduk, terdengar suara terumpah Bilal, keluntang. Lah, kok cepet banget dia menyusul saya itu. Lalu Rasulullah bertanya, Bilal, emang apa kamu, amalan apa kok kamu luar biasa itu? Hanya selisih beberapa menit dengan saya di dalam surga. Coba kamu ceritakan apa itu amal yang selalu kamu lakukan. Diingat-ingat apa ya? Oh, gini Rasulullah, saya itu nggak pernah nggak wudhu. Itu saya selalu menjaga wudhu. Dan saya tidak pernah wudhu kecuali setelah wudhu pasti sholat. Nah itu, jadi itu saya lakukan siang malam juga. Jangankan siang, malam pun begitu saya lakukan. Iya, jadi setelah buang air itu kan malam-malam orang-orang yang sudah usia 50 tahun kan pasti pipis malam-malam kan. Lah, tapi habis pipis tidur lagi masalahnya. Masalahnya tidur lagi. Yang lihat jam, tidur lagi. Tahu-tahu bangun-bangun udah azan subuh. Itu. Padahal orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, itu hanya satu yang membuat mereka sedih. Mereka hanya sedih ketika azan subuh bunyi. Coba, kita sedih nggak? Ya mungkin sedih juga. Sedihnya apa? Kok ya langsung subuh tuh, belum tidur lama gitu. Kalau kita sedihnya karena belum tidur lama. Kalau orang-orang yang sudah biasa munajat pada Allah, sudah biasa asik maksud dengan Allah, itu bilang, ya Allah kok demikian cepat ini. Ya Allah kok demikian cepat azan berkumandang, padahal saya baru sedang mesra-mesranya dengan Engkau. Kita pernah begitu ya? Ya mungkin suatu saat bisa merasakan itu. Jadi orang itu bisa merasa ada musibah gitu, merasa sesuatu, kehilangan sesuatu. Karena apa? Karena azan subuh datang. Waktu itu saya juga merasa itu. Kenapa? Saya kata azan subuh itu nangis karena apa? Tidak bisa tidur lagi ya. Saya tidur di masjid, tempatnya buat sholat gitu.
akhirnya nangis juga lah. Ini nggak bisa tidur lagi. Gitu. Nah, jadi beda ya nangisnya ya. Nah, jadi kalau orang-orang sufi itu luar biasa, merasa nikmat beribadah pada Allah, khususnya di malam hari. Jadi duha minimal 1 rakaat. Waktunya lah ini. Wa waktuha belum waktuha, ini masih 5 rawa Abu Dzarrin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun wa yajzi'u min dalika rak'atani yusallihima minad duha. Jadi setiap ruas kita ini, dalam jari kita ini, dalam anggota tubuh kita ini ada 360 ruas, 365 kalau nggak salah malah. Ini jari ini coba. Jari ini kan bisa di 1, 2, 3, belum lagi sampai sana, belum lagi ini seluruh kujur tubuh ada 365 ruas. Itu semuanya wajib disedekahi. Setiap ruas itu. Jadi ruas itu pokoknya banyak sekali kan lah. Itu ternyata cukup dengan 2 rakaat sholat duha menyedekahi 360-an ruas dalam tubuh kita. Sebab kalau tubuh kita nggak ada ruasnya, kita nggak bisa jalan. Aku nggak karu-karuan, itu saking lenturnya itu. Apalagi yang terlatih betul itu bisa, itu penari balet coba. Kadang-kadang kita bingung, ini yang depan mana, belakang mana gitu. Saat lagi jungkir jempalik itu, saking lenturnya. Nah, setiap ruas dalam tubuh kita itu wajib disedekahi, dan itu cukup 300 sekian ruas itu dengan 2 rakaat sholat duha. Nah, kalau gitu sempatkan itu sebelum pakai sepatu, karena kalau sholat pakai sepatu nggak bisa. Nah, jadi setelah kan mandi, wudhu, pakai baju mau nyetir mobil atau motor gitu, sebelum pakai sepatu sholat dulu 2 rakaat. Nah, itu indahnya luar biasa. Kalau sudah bisa mudah nggak usah sampai 8 dulu, 2 rakaat dulu aja, 2 rakaat sebelum mulai macul juga, sebelum mulai macul atau pas di tengah-tengah. Kalau orang kampung itu kalau habis subuh langsung ke sawah, Pak. Ya, itu nanti jam 9 pulang, makan dulu. Nah, itu diselai sholat duha gitulah. Jadi memang begitu. Cuman memang nggak boleh ekstrim juga. Lagi rapat di kantor penting, izin Pak, ngapain? Sholat duha. Wah iya. Jangan begitu amat. Itu nanti, wah ini mulai kapan dia? Mulai tobat katanya digituin nanti. Jangan begitu, jangan show off lah gitu. Jadi iya, termasuk sholat wajib juga. Memang kalau sholat wajib ya ada waktunya, jelas kan, pas istirahat atau apa gitu ya. Jadi begitu di dalam keterangan-keterangan afdholiyah sholat duha itu begitu. Dan insya Allah semakin lancar rezekinya. Insya Allah. Pak Cecep kenapa menjadi kaya, menjadi luar biasa, duitnya banyak? Karena rajin sholat duha, karena rajin bersedekah, karena rajin membaca Al-Waqiah dan lain-lain. Bahkan rajin juga puasa, rajin juga membaca sholawat Jibril. Oh, itu kalau pengen punya duit banyak, tanya Cecep caranya bagaimana ya. Beliau sudah nggak pengen beli tanah, udah banyak tanahnya. Jadi maksudnya insya Allah rezeki itu akan dilancarkan ketika istiqomah dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Jadi memang begitu. Kemudian dinyatakan wa waktuha, lah ini waktunya adalah idza asyraqatis syamsu ila zawal. Kalau sudah mulai asyraqat, ya mulai penter gitu ya, mulai kelihatan terbit matahari sampai dengan zawal, sampai dengan tergelincir, berarti panjang waktunya itu. Mulai jam 7 atau jam setengah 7 kan sudah mulai tergelincir itu. Mulai tulu'ul fajr, tulu'ul syamsi. Ya, asyraqat itu kalau sudah mulai kelihatan meninggi gitu, ya udah mulai meninggi gitu. Kalau baru bunyi ini syuruk itu belum duha.
itu kalau sholat zuhur boleh waktunya itu gitu. Tapi itu pun juga sudah naik ya matahari. Jadi seperti itu. Waman fatahu min hadhihi sunanir ratibati syai'un fi waqtiha fa fihi qaulani. Barang siapa yang sudah rutin kok suatu saat lupa atau suatu saat betul-betul nggak bisa ya, sehingga sehingga terlewat gitu, itu ada dua pendapat. Perlunya diqodho. Itu orang kalau sudah rutin sholat tahajud misalnya meninggalkan, ada yang mengatakan diqodho di siang hari gitu, sampai ada kalimat begitu. Artinya ini pendapat yang diungkap di awal itu ada referensinya memang begitu. Jadi pendapat yang pertama ya sudahlah, ini sunnah nggak perlu qodho gitu katanya. Tapi yang kedua mengatakan ya perlu diqodho ya. Jadi itu terkait dengan perlukah qodho sholat sunnah gitu. Yang pertama mengatakan tidak perlu, yang kedua mengatakan perlu. Tapi ya ini silahkan ya. Kalau kita biasanya kok enggak ya, kita enggak pernah mengqodho sholat sunnah ya, sunnah ini gitu ya. Artinya kemudian di sini ada dua pendapat, itu silahkan saja mau milih yang mana ya. Yang pertama tidak perlu mengqodho karena dia sholat sunnah yang tidak perlu diqodho, seperti sholat gerhana, sholat istisqa gitu ya. Tapi yang kedua perlu diqodho karena Rasulullah pernah bersabda begini, man nama an sholatin ausaha falyusolliha idza dzakaraha. Itu siapapun yang tertidur sampai lupa nggak sholat, maka segera sholat kalau sudah bangun, atau segera sholat kalau sudah ingat gitu. Dan itu ternyata sebagai dalil bahwa sholat itu harus diqodho untuk sholat wajib. Kalau sholat sunat tentu nanti dua pendapat tadi ya. Jadi begitu. Wali annaha sholatun rotibatun fi waqtin falam tasqut bi fawatil waqti, karena itu sholat yang terikat waktu dan tidak menjadi gugur dengan sekedar kehilangan waktu. Ila ghairi badalin ya, sampai pada selain badal. Kal faraid seperti sholat fardu, bi khilafil kusuf wal istisqa, ini beda dengan sholat gerhana dan sholat istisqa. Itu terkait dengan duha ya, dan jika diberikan alasan lebih lanjut, li annaha ghairu rotibatin, karena yang namanya sunnah itu tidak termasuk rotibah, wa innama tidak termasuk terikat waktu gitu ya, wa innama tuf'alu li'aridin wa qad zala arid. Jadi dilakukan karena ada sebab dan kalau sebabnya hilang ya tidak dijalankan lagi. Ternyata mau dibuka satu kesempatan sudah habis waktunya, tapi kalau masih ada yang ingin tanya ya boleh. Tapi kalau sudah malu dengan Pak Cecep karena sudah di bel ya nggak usah nanya gitu ya. Nah ini berarti materinya kesimpulannya dua, satu traweh, dua duha. Minggu depan insya Allah kalau tidak ada halangan kita lanjutkan tentang sholat yang bukan rotibah ya, nanti ya yang bukan terikat dengan waktu, nanti ada berbagai macam sholat malam, sholat tahajud dan lain-lain. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.